Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Hasil pemilu 2024 sudah ditetapkan KPU dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenangnya. PDIP masih menjadi juara di Pileg 2024. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief sudah menerawang peta politik 2029 mengacu kepada hasil 2024. Ada beberapa nama yang nasibnya diprediksi Andi Arief, mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, politikus PDIP Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Ia mengatakan AHY ketua partai termuda dalam pemilu yang mampu mendapatkan dukungan rakyat lebih dari 11 juta. Untuk sementara demikian, mungkin Caimin juga relatif muda saat memimpin pernah partainya PKB tembus di atas 10 juta. Andi Arief menyebut Anies Baswedan saat ini masih muda, masih berusia 54 tahun. Ia pun menyarankan Anies membuat partai baru untuk bersaing di 2029 sebelumnya pres pada usia di atas 65 tahun. Usia Anies Baswedan menurutnya saat ini 54 tahun. Pada tahun 2029 masih di bawah 60 tahun, masih sempat untuk mendirikan partai politik untuk bersaing dalam pileg mendatang, lalu bersaing di usia 65 tahun Pilpres. Sedangkan Caimin sudah punya modal 11% untuk bersaing di 2029. Ganjar bisa berlaga lagi di tahun 2029. Namun PDIP selaku partai yang menaungi Ganjar haruslah berkoalisi karena perolehan suara tidak sampai 20% alias tidak memegang tiket emas memajukan sendiri capresnya seperti 2024. Andi Arief menyebut dinamika menuju 2029 akan sangat menarik untuk disimak. Ia menyebut partai-partai yang akan bergantung dan tidak ada yang merasa dominan sendiri. Menurutnya sistem politik dan kepartaian sampai 2029 akan menarik karena partai-partai saling membutuhkan untuk membangun kepentingan bersama di 2029. Tidak ada dominan dan merasa kuat sendiri. Semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan hak rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku beruntung memilih hengkang dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. AHY membayangkan partainya bakal hancur lebur jika bertahan di koalisi itu. Partai-partai di koalisi itu saat ini tercerai-berai meski proses Pilpres belum selesai. Menurut AHY, nasib buruk boleh jadi turut menimpa partainya jika masih bertahan di koalisi itu dengan ditinggalkan partai-partai koalisi setelah Pilpres 2024. Kita waktu ditinggal oleh
dua partai yang mencalonkan capres dan cawapres di Koalisi Perubahan itu memang sempat drop, sempat 3-4%. Jadi kita cepat banting setir ke Koalisi Indonesia Maju dan kita selamat 7,3%. Jadi memang di beberapa survei kita hampir saja hancur lebur. Dan hancur leburnya bukan hanya pada waktu itu, tapi juga sekarang kan hancur lebur nih. Kemudian pendukungnya jalan kemana, capresnya jalan kemana, jadi nggak kompak. Yang nggak kompak itu yang namanya hancur lebur. Terjadi di Koalisi Perubahan. Jadi ini disampaikan oleh AHY kemarin sebagai introspeksi lah, introspeksi bersama, bukan maksud mendiskreditkan bahwa kalau kita tetap pada Koalisi Perubahan pada waktu itu hanya menjadi pendukung dan kalah ya hancur lebur gitu. Bukan ada organisasi karena struktur organisasi harus adaptif ya, harus ikut perkembangan zaman. Memang di 2024 ini pemilunya luar biasa, di mana tingkat vote buying-nya cukup tinggi ya. Vote buying-nya cukup tinggi. Di mana-mana saya mendapat laporan bahwa namanya jual beli suara itu khusus pileg ya, itu terjadi dan money politiknya cukup besar. Ini jadi perhatian kita semua partai untuk bisa mengatasinya ke depan. Karena kalau demikian terus pemilunya nanti yang punya uang aja menang. Kan kasihan orang-orang yang potensial. Ya ini sedang kita rumuskan. Karena kalau kita punya kesimpulan untuk menghentikan vote buying ini masyarakatnya sejahtera dulu. Ini mungkin ada masalah juga di masyarakat yang tingkat kesejahteraan atau tingkat daya belinya juga mungkin menurun ya. Banyak faktor, jadi itu yang mungkin membuat vote buying itu jadi banyak sekali, jadi tinggi nilainya. Tapi kita tidak menyalahkan rakyat ini, tidak menyalahkan rakyat. Mungkin ada persoalan di rakyat sih. Ya nanti kita lihat ya, karena kita belum hasil se-Indonesia ini belum tahu. Karena tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh yang punya kredibilitas juga tidak duduk lagi di DPR. Jadi banyak keluarga bupati, keluarga wali kota, anak-anak muda yang uangnya banyak yang bisa duduk. Kita nggak tahu kualitas dewan ke depan, kita nggak begitu mengerti. Jadi kita harus pelajari dulu. Kalau itu yang terjadi, ya ini kan satu persoalan lagi. Tapi kita tidak akan mengusulkan sistem tertutup. Kita tetap Ia bersyukur Tuhan mempertemukan Demokrat dengan Prabowo Subianto. Meski kalah di Pileg, putra sulung mantan Presiden SBY itu menyebut Demokrat ikut menang besar di Pilpres 2024. Sebelum mendukung Prabowo, Partai Demokrat sempat bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS. Namun, mereka keluar setelah Nasdem menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Demokrat lalu menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju. Mereka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Gerindra, Golkar, PAN, dan sejumlah partai lainnya.